Sekilas, burung ini sangat mirip dengan ayam. Jika kita bandingkan secara berdampingan, mereka memang tidak jauh berbeda. Seperti ayam, mereka bersayap tapi jarang terbang. Mereka lebih sering berjalan dan berlari. Seperti ayam, mereka suka mengorek tanah dengan kakinya untuk mencari makan. Tapi tidak seperti ayam yang membuat sarang dan mengerami telurnya, burung ini menggali tanah di kaki gunung berapi, lalu meletakkan dan meninggalkan telurnya begitu saja. Alih-alih mengerami telur dengan kehangatan tubuhnya, mereka menciptakan inkubator alami yang sempurna dari tumpukan tanah, pasir, atau bahkan panas bumi dari gunung berapi. Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, burung ini mengerti alam dan membiarkan alam mengambil alih perawatan telurnya. Namun, jika dilihat dari perspektif yang lain lagi, lubang yang mereka gali untuk meletakkan telur seperti telah mereka perhitungkan dengan seksama. Tidak terlalu dalam, tidak terlalu cetek. Pas. Mereka ibarat arsitek yang sangat mengerti bagaimana alam bekerja. Sayangnya, beberapa dari mereka dinyatakan terancam punah atau bahkan sangat terancam punah akibat dari hilangnya habitat, perburuan telur, dan kehadiran spesies invasif. Dalam video kali ini, kita akan membahas burung yang unik ini, burung yang dalam taksonomi disebut sebagai Megapoda. Megapoda, yang dalam taksonomi disebut Megapodiidae, adalah famili burung atau burung berukuran sedang yang memiliki perilaku reproduksi paling tidak biasa di dunia. Alih-alih mengerami telur, mereka membangun inkubator alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, seperti tumpukan pasir, tanah vulkanik, atau sampah organik yang membusuk. Strategi ini sangat unik, karena memungkinkan mereka untuk tidak menghabiskan energi yang biasa dilakukan dalam aktivitas pengeraman. Namun, strategi inkubasi ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil. Nama Megapoda sendiri berasal dari bahasa Yunani megas, yang berarti besar, dan pous, yang berarti kaki. Kaki besar. Nama ini bukan kaleng-kaleng. Semua spesies dalam famili ini memiliki kaki dan cakar yang besar dan kuat yang mereka gunakan untuk menggali dan membangun sarang inkubasi mereka yang masif. Seekor Megapoda dapat membuat gundukan pasir setinggi pinggang manusia, bahkan lebih, hanya dengan menggunakan kakinya. Tanpa cangkul, tanpa sekop. Semua berkat kekuatan cakar mereka yang luar biasa. Namun, kaki besar ini bukan hanya untuk menggali sarang, tapi juga untuk bertahan hidup. Saat mereka mencari makan, yang biasanya terdiri dari biji-bijian, serangga dan larvanya, atau buah yang jatuh ke tanah, kaki besar ini menjadi alat multifungsi. Mereka mengais tanah, membolak-balik daun kering, atau menggali humus busuk yang kaya akan larva serangga. Bandingkan dengan ayam atau burung dara yang hanya menggali sedikit, lalu capek, menyerah, dan mencari area baru. Megapoda akan terus menggali dan menggali sampai membentuk lubang besar. Dalam famili Megapodiidae, ada lebih dari 20 spesies yang diketahui, yang dikelompokkan dalam 7 genus. Di antara semua spesies, yang paling terkenal di dunia adalah Australian Brush Turkey atau gosong sikat Australia, Mallee Fowl, dan Orange-footed Scrub Fowl atau gosong kaki merah. Sementara di Indonesia, salah satu spesies Megapoda yang paling terkenal adalah maleo, yang merupakan spesies endemik di Sulawesi. Bagi masyarakat lokal, maleo bukan sekedar burung, tapi juga simbol budaya. Banyak cerita rakyat yang mengaitkan maleo dengan kesuburan tanah Sulawesi. Selain maleo, ada burung gosong kaki merah yang tersebar dari Maluku sampai Papua yang sering terlihat di pantai berpasir, menggali sarang di sekitar pepohonan kelapa. Lalu ada pula burung gosong gunung yang hidup di hutan-hutan tropis, menghuni hutan pegunungan yang sejuk. Setiap spesies Megapoda memiliki kebiasaan unik.
Mereka tidak mengerami telurnya dengan panas tubuh, melainkan menguburnya dalam gundukan besar dari pasir, tanah atau serasah, dan memanfaatkan panas dari fermentasi material organik atau di dalam gundukan tanah vulkanik yang menghasilkan panas alami bumi atau geotermal. Intinya, mereka mempercayakan panas alami untuk perawatan telurnya. Beberapa spesies seperti Australian brush turkey sangat ahli dalam mengukur suhu. Mereka secara teratur menggunakan paruhnya sebagai semacam termometer untuk memeriksa suhu di dalam gundukan inkubasi dan akan menyesuaikan suhu dengan menambah atau mengurangi material penyusun gundukan. Udah, itu aja? Tentu tidak dong. Setelah anak megapoda menetas dan berhasil keluar dari sarang, mereka akan mandiri sepenuhnya. Anak megapoda menetas dengan bentuk dan fitur tubuh yang telah berkembang dengan baik, sehingga mereka tidak memerlukan bimbingan induknya untuk mencari makan atau bertahan hidup. Tidak seperti anak ayam, seolah-olah mereka lahir dengan paket lengkap untuk bertahan hidup. Luar biasa, bukan? Bukan. Berdasarkan bukti fosil, megapoda definitif paling awal adalah Ngawupodius minya yang berasal dari Oligosen akhir, sekitar 24 hingga 26 juta tahun yang lalu di Australia Tengah. Namun, di luar garis keturunan megapoda sejati, ada fosil-fosil dari Eosen akhir di Eropa, seperti Quercymegapodius yang mewakili kelompok Galliformes yang berbeda, namun diduga masih berkerabat dekat. Sementara, catatan fosil megapoda terbanyak berasal dari era Neozoikum atau Kenozoikum dan mencakup megapoda raksasa yang telah punah, seperti Progura gallinacea dan Latagallina narcoortensis dari Australia. Keterbatasan lokasi fosil megapoda sejati di Australasia yang merupakan sisa-sisa benua Gondwana memperkuat dugaan bahwa megapoda adalah garis keturunan Galliformes modern yang terpisah sangat awal dari garis evolusi. Evolusi awal ini diyakini menjadi alasan perbedaan strategi bersarang mereka jika dibandingkan dengan Galliformes lainnya, seperti ayam, kalkun, dan puyuh. Tubuh apa? Anyway, hubungan evolusioner mereka menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai lingkungan, mulai dari hutan hujan tropis, daerah pesisir, hingga ke dataran vulkanik. Cara kawin megapoda lebih mirip dengan cara kawinnya ayam. Saya pernah membahasnya dalam video tentang ayam. Tapi tidak seperti ayam yang meletakkan telur dan mengeraminya, megapoda memiliki adaptasi yang agak beda. Salah satu adaptasi yang paling menakjubkan di dunia burung, yaitu kemampuan mereka untuk memanfaatkan panas bumi sebagai sumber inkubasi. Di daerah-daerah yang memiliki aktivitas vulkanik seperti di Indonesia dan Filipina, beberapa spesies megapoda secara khusus membangun sarang mereka di pasir dan tanah vulkanik yang hangat. Panas alami dari gunung berapi ini memberikan suhu yang stabil dan ideal, mengurangi pekerjaan mereka dalam mengerami telur. Pembuatan gundukan sarang atau mound building umumnya dilakukan oleh burung jantan. Gundukan ini bisa mencapai diameter hingga 5 meter dan tinggi hingga 1 meter. Dan proses pengerjaannya bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dan setelah gundukan siap dan suhunya stabil, betina akan datang untuk bertelur. Burung betina akan merapikan bagian dalam lubang, meletakkan telur, lalu menutupnya kembali. Seekor betina dapat bertelur hingga 35 butir dalam satu musim. Setelah telur diletakkan, baik jantan atau betina akan terus-menerus memantau suhu gundukan. Suhu inkubasi yang ideal adalah sekitar 33 derajat Celcius. Mereka akan menggunakan paruhnya untuk menggali ke dalam gundukan dan mengukur suhunya. Jika suhu terlalu dingin, embrio tidak akan berkembang. Oleh karena itu, mereka akan menambah material organik untuk menaikkan temperatur. Tapi jika suhu terlalu panas, telur akan matang. Dan untuk mencegahnya, mereka akan naik ke atas dan menggali lubang ventilasi atau memindahkan sedikit material dari dalam gundukan dengan tujuan menurunkan temperatur di dalam gundukan. Dengan demikian, setiap hari, baik jantan maupun betina akan menjadi teknisi inkubator yang telaten.
Jika telur ayam akan menetas dalam waktu 21 hari, telur megapoda memiliki masa inkubasi yang sangat panjang, yang dapat mencapai 60 hingga 90 hari, bahkan jauh lebih lama dari burung lain yang berukuran sama, seperti kalkun, yang masa inkubasinya selama 28 hari sebelum menetas. Lamanya masa inkubasi ini bukan tanpa alasan. Anak burung yang menetas dari telur megapoda sangat istimewa. Mereka adalah super precocial, yang artinya mereka menetas dalam kondisi yang sangat berkembang. Mereka menetas dengan bulu yang sudah lengkap, bisa berlari atau terbang hanya beberapa saat setelah menetas dan menggali diri keluar dari tanah. Dan karena telur ditinggalkan begitu saja oleh induknya, setelah menetas, anak megapoda tidak begitu membutuhkan bantuan induknya dan langsung bisa mencari makan sendiri. Tapi, bagaimana telur megapoda bisa bertahan dari panas yang ekstrim? Kalau dari fermentasi material organik, oke lah. Tapi dari panasnya tanah vulkanik, apa nggak jadi telur rebus? Mungkin begitu pertanyaan kamu. Jawabannya terletak pada adaptasi khusus pada cangkang dan protein telurnya. Jika kamu menebak cangkang telur megapoda sangat tebal untuk bertahan dari suhu panas, kamu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Ukuran telur megapoda memang lebih besar daripada telur burung lain, tapi tidak lebih tebal daripada cangkang telur burung lain. Beberapa studi yang dilakukan pada Australian brush turkey menemukan bahwa cangkang telur mereka 1,5 kali lebih tipis daripada telur ayam biasa, meskipun ukurannya 3 kali hingga 5 kali lebih besar. Kemudian, pori-pori pada cangkang telur megapoda dilaporkan memiliki bentuk kerucut atau bahkan tertutup oleh lapisan luar yang unik yang disebut kutikula nanostruktur. Hal ini mungkin merupakan mekanisme adaptasi untuk melindungi telur dari infeksi mikroba yang sangat tinggi di dalam gundukan kompos atau tanah vulkanik yang lembab dan panas. Cangkang telur megapoda juga memiliki lapisan luar yang terdiri dari nanostruktur kalsit yang membuatnya sangat hidrofobik, menjadikannya lebih efektif mencegah bakteri menempel dan menembus cangkang telur jika dibandingkan dengan cangkang telur ayam. Para peneliti menduga cangkang yang lebih tipis akan memudahkan pertukaran gas dan memungkinkan mereka melepaskan panas berlebih. Selain itu, protein di dalam telur megapoda memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap panas. Ini adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan embrio di dalam telur tetap hidup di dalam suhu yang akan membunuh anak burung lain. Untuk kamu yang penasaran apakah megapoda bisa dimakan? Ya tentu, karena apa sih yang nggak kita makan? Selama ribuan tahun, baik telur maupun daging mereka telah menjadi sumber makanan bagi masyarakat lokal. Karena keunikan reproduksi mereka, telur megapoda menjadi target utama perburuan. Telur yang terkubur dalam satu gundukan besar sangat mudah ditemukan, menjadikannya sasaran empuk bagi para pemburu. Telur megapoda sejak lama menjadi sumber makanan yang sangat berharga di seluruh Australasia dan Kepulauan Pasifik. Bukan hanya ukurannya yang besar, tetapi juga kandungan kuning telurnya yang bisa mencapai 50 hingga 70% dari massa telur. Telur maleo misalnya, yang memiliki kuning telur yang sangat besar. Rasanya gurih, teksturnya lembut, dan karena ukurannya jumbo, yakni antara 3 hingga 5 kali lebih besar dari telur ayam, maka satu butir bisa disantap untuk sekeluarga, tergantung berapa jumlah keluarganya. Jadi, jika kita simpulkan secara kasar, manfaat utama megapoda bagi manusia hanyalah sebagai sumber protein. Dan eksploitasi berlebihan ini telah membawa mereka ke jurang kepunahan. Megapoda adalah anomali evolusioner. Alih-alih merawat dan mengerami telur, mereka mengubur telur mereka di sarang alami, yang juga bertindak sebagai inkubator termal raksasa. Sayangnya, strategi unik ini yang seharusnya menjadi keunggulan evolusioner justru menjadi titik kerentanan fatal mereka di hadapan manusia. Bagi para pemburu, ini adalah target yang sempurna. Dibandingkan telur burung lain yang harus dicari satu persatu di hutan yang luas, para pemburu hanya perlu menemukan satu gundukan untuk mengumpulkan puluhan telur.
Panen telur yang berlebihan ini memiliki dampak destruktif hingga katastrofik. Berbeda dengan burung-burung lain yang mengerami dan melindungi telur mereka dari ancaman eksternal, Megapoda benar-benar meninggalkan telurnya untuk diinkubasi oleh bumi. Ketika manusia mengambil seluruh isi sarang, tingkat kegagalan penetasan yang seharusnya 20% akan meningkat hingga menjadi 100%. Apalagi mengingat Megapoda memiliki interval bertelur yang lama, yaitu 1 telur per beberapa hari atau minggu, dan masa inkubasi yang sangat panjang yang mencapai hingga 70 hari. Praktek poaching atau perburuan ini telah secara langsung memicu penurunan populasi dan mendorong banyak spesies ke status kritis. Populasi lokal sangat sulit atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Padahal, peran Megapoda di dalam ekosistem cukup penting. Megapoda adalah penyebar biji yang efektif. Saat mereka mengonsumsi buah-buahan dan biji-bijian, biji akan melewati saluran pencernaan mereka. Proses ini membantu skarifikasi, melunakkan cangkang biji, sehingga mempermudah perkecambahan saat benih dikeluarkan bersama mereka. Di sisi lain, aktivitas korek-mengorek dan aduk-mengaduk dengan kaki mereka yang kuat berarti Megapoda secara konstan menggali dan membolak-balik material di hutan dan di sekitar sarang. Aktivitas ini secara alami akan mengaerasi tanah dan mempercepat perputaran nutrisi dari bahan organik yang membusuk, sehingga menciptakan kondisi tanah yang lebih subur dan memfasilitasi pertumbuhan akar tanaman. Selain peran fungsionalnya, keberadaan populasi Megapoda yang sehat berfungsi sebagai indikator ekosistem yang kuat. Penurunan jumlah Megapoda adalah sinyal peringatan kalau habitat alami mereka yang seringkali berupa kawasan hutan yang masih murni atau pantai yang stabil sedang mengalami ancaman serius. Sebagian besar spesies Megapoda kini berada dalam status konservasi yang mengkhawatirkan. Ancaman utama bukan hanya dari perburuan semata, tetapi juga dari tekanan ekologis yang saling terkait, seperti hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan konversi lahan, dan perkenalan dengan spesies invasif yang dibawa oleh manusia, seperti anjing, kucing, babi, dan tikus. Megapoda bukannya tidak memiliki predator, ada komodo yang merupakan predator alami telur mereka. Tapi binatang pendatang yang invasif yang diperkenalkan manusia ini menjelma menjadi mesin pemangsa yang sangat efektif terhadap telur yang terkubur dan anak Megapoda yang baru keluar dari tanah. Karena Megapoda adalah insinyur ekosistem vital yang membantu penyebaran biji dan pengolahan tanah, konservasi mereka sangat penting untuk kesehatan hutan di Australasia. Penetapan dan penguatan kawasan konservasi adalah langkah fundamental. Mengidentifikasi dan melindungi situs bersarang Megapoda, terutama situs sarang komunal, telah membantu melindungi populasi Megapoda di habitat alaminya. Contoh suksesnya adalah penetapan cagar alam penangkaran maleo di Bogani Nani Wartabone, Sulawesi, di mana sarang-sarang gundukan secara aktif dijaga oleh petugas konservasi. Dan untuk mengantisipasi kasus terburuk, di mana lokasi sarang terancam oleh banyak faktor, program pengumpulan dan translokasi telur terpaksa harus dilakukan. Telur akan diambil dari gundukan dan segera diinkubasi secara artifisial. Dan setelah menetas, anakannya dilepas di area yang dilindungi. Ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah anakan yang selamat. Keterlibatan warlock alias warga lokal juga sangat penting bagi kelancaran konservasi. Karena perburuan seringkali terkait dengan mata pencarian, program konservasi berfokus pada edukasi dan pembentukan kemitraan dengan masyarakat adat. Tujuannya adalah mengubah pemburu telur menjadi penjaga sarang, atau mengalihkan mata pencarian mereka ke sektor ekowisata, memberikan nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan daripada eksploitasi yang menghancurkan. Terakhir adalah penegakan hukum. Pemerintah harus memperketat undang-undang perlindungan satwa liar, memberikan hukuman berat bagi perburuan, perdagangan, dan pemilikan spesies Megapoda atau telurnya. Upaya ini harus terus didukung dengan pengawasan yang konsisten untuk menjaga integritas kawasan perlindungan. Sangat dibutuhkan upaya kolektif antara ilmuwan, masyarakat lokal,
dan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan garis keturunan burung purba ini agar mereka dapat terus memainkan perannya yang sulit tergantikan dalam ekosistem alami mereka. Setelah menyaksikan dan mendengarkan pembahasan ini, apakah teman-teman menyadari kalau Megapoda adalah simbol dari sebuah ekosistem yang rapuh? Mereka sangat bergantung pada keharmonisan alam, panas bumi yang stabil, tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati yang utuh. Apesnya, seperti banyak spesies langka lainnya di bumi, mereka menjadi korban dari tindakan kita, manusia. Kisah Megapoda adalah cerminan dari kehancuran ekosistem yang kita sebabkan. Perburuan telur yang berlebihan dan penghilangan habitat secara masif telah merusak rantai kehidupan yang telah ada sejak zaman bahala. Ironisnya, mereka adalah salah satu dari banyak spesies yang paling sedikit kontak dengan kita, namun berakhir menjadi salah satu spesies yang paling banyak kehilangan karena kita. Kaki besar mereka yang seharusnya menggali jalan menuju kehidupan, kini menjadi lebih sibuk berlari menghindari kepunahan. Kita dapat memilih, apakah kita akan terus menggasak telur mereka, menebang hutan mereka, dan membiarkan predator asing memangsa telur dan anak mereka, atau memberi mereka kesempatan agar anak cucu kita masih bisa melihat si kaki besar ini berlarian di pantai dan hutan. Megapoda mengajarkan kita untuk belajar mempercayakan semua kepada alam. Alam sudah tahu caranya menjaga kehidupan. Alam bisa memulihkan diri, asalkan kita memberinya kesempatan. Sebaliknya, jika alam tidak diberi kesempatan, maka datanglah kehancuran. Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Zekert, Samuan, No Name, Remember Me, Hans Kucing, Dimas Arlang, Andi Sayang Ika, Kutunggu Candamu Ika, Setavi, Rumah Show Pemanah Raja Wali, Agatan Isaac, Martabaken Semampir, Amash, Ima Andres Jiwa, Manusia Bumi, Toko Nebule, Agung Jai Sky, Numnoi Mildut, Muhammad Abdusyakur Matoha, Eli Sauh, Galuh Dewirja, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Kafka Jabrik, Salam Kenal dari Wicaksono, Barama Junun, Saudara 2 Entrop, Saudara 2 Ampera, Amanah Entrop, berharap jadi santri, malah disuruh nguli, capek-capek mengabdi, pengurusnya orang peduli, Ariena Istri Yuta, Gofur Masih Sayang Wulan, Candu Sunyi, Dudu Dada, Wan 9X, Touch Me, Chandra Salai dan Juragan Muntois, 3 OKT HBD Kelvin Liman We Love You, Karen Cecenya Kelvin, W3, Zaki Family, Tiger X Wolf, Gamaliel Prabowo, Lukman Arfian, Kelana, Krancuf, Murphy Clothing Muaro Body, dan Zalintama, Rizal dan Indah.